Handphone bagus nih kameranya. Hah? Kameranya terang. Itu Kamera di belakang. cahayanya dipulin. Oh, Cahaya. jadi kita latihan hanya kaki kiri saja. Hmm. Oke. Pertama ini ankle-nya ditarik dulu gini, betul. Lututnya di lock masih kencang. Nah, gitu. Otot pahanya dikencengin dulu. Otot paha kiri yang depan ini kencengin dulu, angkat ke atas. Kira-kira mata kakinya setinggi dada. Kita gerakin 10 kali. Siap? Mulai. 1, 2, 3. Nah, segitu aja, jangan terlalu cepat. 5, 6, naik sedikit lagi. 7, ya segitu. 8, 9. Itu yang pertama. Coba kita tes ya. Ini juga lama tuh nih. Kalau lemah juga nih yang kanan nih. Tapi untung nggak ada ini cederanya. Ini relax saja. Masih sama kayak tadi, tarik di lock, pahanya kencang. Cuman sekarang kita mau ngambil paha bagian dalam, jadi kita putar begini. Jadi ngangkatnya api gitu ya. Lututnya jangan ketekuk. Dikencengin terus paha depannya. Siap? Mulai. 1, 2, 3. Lututnya lurus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang ketiga, ini muter begini. Nah, tapi jarinya gini. Nah, tetap di lock, tetap dikencengin. Jadi selama naik, ininya harus kencang terus. Paha depannya harus kencang terus. Oke, yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus ke sini, harus tutup sebelahnya kalau pantatnya nggak boleh naik. Nah, gitu ya. 6, tinggi lagi. 7, 8, 9, 10. Oke, duduknya majuan. Lagi. Oh, udah tiduran. Telentang. Oke, sip. Untuk dua-duanya tepung. Betul. Yang ini tahan di sini. Jangan bergerak, biar di sini ya. Gosok ke tangan, tahan di sini. Oke, pertama ini. Jadi ini tulang duduk. Ini ya tulang. Posisi tumitnya mesti sejajar tulang kira-kira ya. Jadi jangan di luar sini, jangan ke dalam. Kira-kira sejajar sama tulang duduknya. Dari posisi ini kakinya kita injek yang kuat ke lantai, dorong pinggangnya naik ke atas. Gini. Ya, bisa ya? 10 hitungan, dorong sampai mentok maksimal. Kalau udah mentok langsung turun lagi, nggak usah ditahan ya. 10, siap? Mulai. Tuh, nah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Telapak kirinya jangan bergerak. Oke. Dari posisi ini telapaknya dibuka keluar kayak gini. Nah, gitu. Tapi lututnya ke dalam ya. Nah, pinggangnya nggak usah naik. Ya. Gerakan sama kayak tadi, injak yang kuat dorong ke atas. 10 kali, siap? Sebentar, sebelum mulai gerakan pastikan lutut kanannya nggak ikut bergerak. Jadi dia jangan ayun-ayun ya. Kalau dia ayun-ayun nanti ada otot perutnya ikut kerja. Kita nggak mau otot perutnya terlalu banyak kerja. Oke, siap? 10, mulai. 1, dorong sampai mentok. 2, 3, Kita ya. lurusin aja dulu. Lurusin dulu aja. Baru 3. Cita-cita mau main bola lari. Berasa kayak tadi. Tenang. Atlet powerlifter aja saya kasih latihan diri berat katanya. Jadi ini yang memang latihan kita. Meskipun latihan basic tapi berat. Karena ini apa? Belok-belok kayak ini. Jadi spesifik memang kalau yang telapaknya lurus, dia ototnya agak di tengah, di tengah paha belakang. Kalau yang begini, paha belakangnya bagian luar.
Ya, stop. Ya, sebentar. Posisi. Nah, Tenang ya. oke. Ya, mulai. 4, 5, 6. Tuh, jangan pakai perut, pakai kaki. 7. Nah, itu dia. 8. Lutut kanannya jangan ngayun. 9. 10. Cakep. Tarik nafas dulu. Lumayan. Mulai. Ya, satu lagi ya. Ya. Belum, satu lagi. Tumitnya sejajarin dulu sama tulang belutnya. Nah, kalau dari posisi ini, nah, itu pas. Nah, cukup. Sekarang tadi kan telapaknya keluar. Sekarang telapaknya ke dalam. Nah, terlalu jauh. Oh, nggak sih, itu cukup. Kaki kanannya angkat ke atas. Siap. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Betul. 4. Kalau disentak itu otot perutnya banyak. 5. Ya, kemana aja? 6. 7. Tuh. 8. 9. Terima kasih. Mantap. Oke, istirahat dulu ya. Lurus aja tuh kakinya, next. Jadi tadi saya titipin PR yang posisinya duduk. Ya. Posisinya duduk ada 3 latihan, yang lurus, yang dibuka, sama yang ditutup. Itu kita latihan buat otot paha depan. Iya. Ya. Yang tadi barusan ini yang posisi telentang itu buat paha belakang. Ada 3 juga ya, lurus, buka, tutup sama. Jadi kan 6 gerakan tadi kita kerjain. 10 ya. Iya. Setelah selesai ini namanya satu set. Setelah selesai satu set istirahat maksimal 2 menit. Maksimal 2 menit. Maksimal 2 menit. Ulangi lagi. 10. Istirahat lagi 2 menit maksimal, satu set lagi. 10. Jadi 3 set, satu 3 kali set. sesi. Ya. Kalau yoga block dia harus dipecah-pecah. Tapi kalau latihan otot nggak bisa dipecah-pecah. Harus langsung jadi satu waktu. Jadi sehari sekali aja. Sehari sekali aja. Pagi, siang, sore, malam nggak ada masalah. Terus kalau bisa karena ini menaikin massa otot, makanan protein ditambahin. Iya. Di telur, dada ayam gitu. Kalau misalnya kira-kira hitungannya nggak cukup, jadi ada hitungannya gini. Yang berat badannya berapa? 72 nih, 73, 73. Saya udah cerita belum yang naikin massa otot dengan protein itu? Belum kayaknya. Jadi kalau di dunia fitness itu ada kecukupan gizinya, terutama kecukupan protein. Jadi setiap 1 kilogram berat badan, setiap harinya harus dapat 1 gram protein. Setiap 1 kilogram. Jadi kalau badannya 73, setiap hari harusnya keperluan protein badan ini adalah 73 gram. Ya, 73 gram itu kalau kita konversi sebagai putih telur itu perlu sekitar 15 butir dalam 24 jam. Tanpa kuningnya ya, hanya putihnya saja. Kalau dari dada ayam Rebus ya dia. apanya? Putih telurnya direbus. Rebus, kalau rebus yang 1 bulutan itu. Kalau dada ayam itu yang 100 gram itu, kan sekarang ada tuh yang jual 100 graman. Itu isinya sekitar 25 sampai 30, jadi perlu sekitar mungkin 2,5 lah, oke lah, 250 gram. Nah, dari 73 gram protein itu minimal masuk 80% dari 73 itu. 80% paling minimal banget. Kalau nggak bisa 100%, oke lah 80%-nya aja dari 73, berarti kan sekitar 50-an sekian lah, hampir 60 lah, sekitar segitulah, anggaplah 60. Kalau 60 berarti putih telurnya sekitar 12 gitu. Kalau dada ayamnya berarti sekitar 200 gram. Nah itu nanti diatur aja gimana caranya. Kalau kira-kira nggak sanggup dari makan, sementara pakai susu protein dulu. Susu protein, whey protein, susu fitness, dia proteinnya tinggi. Jadi harus latihan pakai. Tapi kalau nanti udah bisa tahiyat sempurna, udah bisa jongkok sempurna, udah bisa jogging, udah enak lah buat jalan, buat segala macam, sebaiknya tidak tergantung sama suplemen. Jadi tergantungnya dari makanan harian. Jadi
sekarang kalau mau belajar naikin pelan-pelan dulu, oke, dibantu sama susu protein gitu. Susu protein contohnya apa? Mereknya banyak ya, tapi kalau yang biasa saya rekomendasikan ke orang itu mereknya ON atau RSP. Saya pakai yang misalnya pakai RSP. Kemarin istri saya juga disuruh minum susu protein proaktif namanya. Kenapa ya? Pak ini pas mau ngelahirin. Oh, belum ya? Udah, iya. Saya Cowok? Iya. Lagi kurang tidur ya. Kalau itu nggak tahu ya susu apa ya, tapi isinya normal. Susu protein fitness juga nggak apa-apa. Tadi apa RSP. RSP. Nanti saya WhatsApp ya. Mereknya ON atau RSP itu dua yang biasa saya pakai. Kalau yang lain-lain ada yang bumbu nggak enak, saya nggak suka, jadi saya nggak pernah rekomen yang lain. Jadi saya cuma rekomen yang saya pernah cobain yang saya suka gitu. Itu kalau bukan ON ya RSP itu. Gitu. Tapi ini sebenarnya fungsinya untuk sementara aja, karena kan bukan badan fitness kan, jadi nggak perlu selamanya. Nanti pokoknya sampai semua. Jadi saya nanti ketemu lagi minggu depan. Nanti ngeceknya terakhir bulan berikutnya setelah minggu depan. Nanti ini harusnya kalau latihannya udah cukup, nanti minggu depan kesini insya Allah tahapnya udah aman, jongkoknya juga rasanya tinggal tipis-tipis. Nah tinggal ngecek terakhir itu saya, jadi minggu depan saya ngajarin cara naikin hitungan latihannya. Nah nanti 4 minggu itu baru kita bicara lagi saat semuanya sudah enak, apakah mau main bola lagi. Karena kalau main bola saya harus titipin latihannya lagi, latihannya beda. Kalau itu latihan baru buat masuk otot doang, buat kehidupan sehari-hari lah. Naik turun tangga misalnya, atau jongkok, ya tahiyat, ya itu lah buat sehari-hari aja. Tapi kalau mau main bola lagi, nanti saya mau ngasih tahu nih, harus ada yang dilatih nih, gini gitu. Nah itu nanti paling saya ngajarin basicnya aja, nanti yang lebih hebat dari itu lihat aja di YouTube banyak. Ya, nanti saya cuma kasih petunjuk-petunjuknya ini yang harus dilatih itu begini. Nanti basicnya bisa nggak susah, nggak berat. Cuman karena ini dia pernah ada luka, dia jadi kayak semacam belajar lagi. Gitu. Jadi gerakan ototnya ini pasti nggak akan sebagus yang kanan gitu. Misalnya yang kanan misalnya mau gocek, ya pasti kanan lebih kuat lah. Gitu. Beda sama kiri. Nah, kalau mau dipakai buat olahraga hobi itu kan ya karena kita senang ya, bukan manfaat ototnya itu nggak terlalu banyak lah. Karena dia biasanya gerakan banyak refleks, jadi refleksnya harus diajarin lagi. Gitu. Misalnya refleks dapat bola, refleks ngejar, refleksnya mesti diajarin lagi karena dia udah sempat turun masa ototnya, jadi refleksnya juga berkurang juga. Jadi kelincahan ototnya kalau misalnya mau jongkok, pasti masih akan cenderung ke kanan dulu tuh, meskipun udah dilatih. Tapi kalau refleksnya nanti udah dilatih, dia nggak gitu lagi, perilakunya udah cenderung normal lah. Tapi sekeyakinan saya nggak akan bisa balik seperti yang kanan. Gitu. Jadi kalau main bola lagi, mesti pilih-pilih posisinya. Mainnya kayak basket gitu, goceknya juga bukan gocek yang susah, nggak pakai step over gitu, nggak pakai macam-macam lah, cuma goyang kiri, goyang kanan, gitu. Kalau bisa lebih aman, kalau nggak bisa ya jadi pelatih aja. Saya maksudnya ini bukan olahragawan, tapi kan kalau hobi agak susah ya. Nah, orang-orang itu memang saya bilang, Pak, ini sebenarnya kondisinya susah. Masalahnya ada tergantung sama refleks juga. Jadi supaya dia nggak kejadian lagi. Karena gini, sejak hari itu sampai seterusnya cuma bisa segitu aja atau sampai kanan tambah besar. Dia nggak bisa kecil. Sampai hari ini kepercayaannya begitu. Meskipun di luar sana semenjak 2 tahun lalu ada berita-berita dia bisa membaik sendiri. Tapi ya anggaplah itu harus membaik sendiri, jadi mendingan kita bersiap aja. Terus sementara masih masa pemulihan jangan terlalu banyak tekukan. Jadi sholatnya jangan normal dulu kalau misalnya masih ada rasa. Kalau misalnya masih ada rasa, pokoknya benar-benar clear, nggak ada rasa baru boleh tahiyat.
Tuh, biarin aja dulu kan uzur makan nggak apa-apa. Iya. Begitu Ardi. Baik, baik. Ada yang mau ditanyain nggak?